dari IHSG kita itu gimana sih nasibnya. Bentar. Izin review, Goto beberapa hari belakang mulai berdenyut bagaimana analisanya. Goto memang ini kita asumsi abal-abal ya. Dalam artian kita cuma ngobrol-ngobrol, kita cuma berspekulasi aja katanya. Gosipnya ini ya, cuman gosipnya doang. Kita nggak tahu beneran apa enggak. Ketika Goto mendekati angka 100 kemarin tuh ARB berapa hari tuh ARB? Persis ketika ARB di angka 100 nih di hari apa nih? Di hari Kamis minggu lalu itu pada asumsi bahwa banyak orang yang berspekulasi jika ada yang akan membeli, ada standby buyer di harga 80-an. Minggu lalu juga kita sempat bahas sedikit, sempat saya singgung dikit. Dan ternyata kejadian nih dari Senin ketika sudah ada di 84 ya, atau lebih tepatnya persis nih harga lowest 81, open di angka 81 harga lowestnya. Ini nih teman-teman, kalau saya coba gedein dikit di angka 81 di sini itu beneran kejadian volume beli tiba-tiba pick up naik. Ini jadi ada orang berspekulasi pada akumulasi buy semua. Jadi ketika yang minggu lalu mendapatkan berita bahwa Goto ada yang standby buyer di angka 80, ada yang membeli, ada fund asing yang mau masuk, itu ternyata dijadiin aji mumpung lah sama kebanyakan investor. Nggak cuma investor fund besar, bahkan investor retail seperti kita itu juga pada beberapa yang masuk. Kayak coba angkat tangan di sini yang nonton live saya, siapa yang sempat beli Goto di range harga 80, bahkan sampai sebelum angka 100 lah, 90 itu pasti banyak. Nah, hari ini pun kalau teman-teman lihat pergerakan Goto itu juga mulai ada volume lagi nih. Volume nggak sebanyak hari Senin kemarin ya. Karena saya, hari Selasa maksud saya, kok hari Senin. Hari Seninnya kan masih ARB. Nggak sampai di hari Selasa kemarin. Kalau saya lihat sih ini buat teman-teman yang mau trading boleh-boleh aja, saya nggak ngelarang. Tapi tetap harus berhati-hati ya. Karena as long as ini saham banyak noise, banyak berita, banyak cerita, banyak gosip, jadi kita nggak tahu nih yang benar yang mana, yang relate yang mana, yang oke itu bisa dijadikan sebagai pedoman buat investasi kita itu yang mana, itu kita nggak tahu. Terlalu banyak noise dikhawatirkan malah membuat ini saham jatuhnya kayak bumi, jatuhnya kayak saham-saham small mid caps lah gampangnya, yang fluktuasi harganya itu tinggi. Ya, saya nggak bakal kasih pembenaran juga. Tapi di sini kan memang untuk saham Gotonya sendiri secara fundamental harusnya bagus secara jangka panjang. Jangka panjang itu saya nggak ngomong 5 tahun, 10 tahun loh. Bahkan ada di atas angka 10 tahun karena kita ngomongin saham digital. Yang teman-teman tahu sendiri biasanya untuk create revenue itu pasti ada di atas angka 5 tahun. Nah, karena long term investment inilah yang membuat harusnya fluktuasi harga di 1 tahun atau 2 tahun itu nggak begitu dihiraukan. Nah, balik lagi, karena terlalu banyak noise lagi, fluktuasi harganya juga tinggi, buat teman-teman lebih baik hati-hati. Jangan sampai nyangkut ya. Kalau misalkan kita ngomongin, ya udah kayak kakak, technically gimana Mas Haji? Teman-teman bisa lihat sendirilah. Semenjak dia IPO di sini nih, harga tertingginya dia sempat ke angka 400, pernah nggak dia balik lagi ke angka 400 ini sampai ke angka 420-an di sini? Nggak pernah kan, dia cuma sekali doang nih. Ketika IPO, orang yang dapat IPO pada jualan, habis itu di buyback, perlahan dia downtrend. Dan sekarang downtrendnya makin dalam. Kalau saya coba perlihatkan gambarnya secara teknikal, ini masih fase yang sangat-sangat buruk dan belum ada pembalikan arah apa-apa. Secara MA, garis MA masih belum ada pembalikan arah. Secara teknikal nggak ada pattern apa-apa yang terbentuk. Dia masih murni downtrend. Jadi ya buat teman-teman, ini nggak bisa dipakai teknikal kalau misalkan ngomongin analisis si Goto ini. Ini murni teman-teman kalau mau masuk, kalau mau jual itu cuma ngeliatin berita, ngeliatin gosip yang ada, baru masuk, baru keluar gitu. Ya ini kalau kita sebagai perusahaan sekuritas kan nggak berani kasih rekomendasi cuma berdasarkan gosip doang gitu kan. Jadi kalau saya pribadi nggak berani rekomendasiin beli, tapi kalau teman-teman ternyata beli ya saya cuma kasih
wanti-wanti aja, kasih peringatan, hati-hati kalau misalkan mau trading di saham GoTo, karena kalau nyangkut ya bisa lama gitu loh. Bahkan semenjak saham IPO saya live sampai sekarang itu banyak kok orang yang masih nyangkut di saham GoTo di harga 300, 200 tuh banyak. Banyak temen-temen, liatin aja deh, pasti ada beberapa tuh yang nanya saham GoTo nasibnya gimana, saham GoTo itu gimana. Itu kan berarti tandanya ada beberapa orang yang masih memang nyangkut gitu. Jadi kalau saya, jangan dipaksakan trading kalau memangnya nggak tahu cara scalping yang baik dan benar gitu. Kita next aja ya, dari ngomongin saham GoTo mulu. Kita ngeliatin Arta Geraha, Aneka Gas Industri, AGII. Secara teknikal dia bagus, saya suka. Hari ini kan turun ya, tapi saya coba gambarkan ini. Nah, hari ini turun, tapi dia turunnya itu persis masih ada di dalam garis uptrend channelnya. Jadi bisa kita asumsikan harusnya dia bisa bergerak uptrend. Jadi harusnya ya besok itu dia ada potensi untuk bergerak rebound. Kalau ditanya reboundnya itu mungkin sampai ke berapa Mas Haji? Ya pendeknya di angka 2350 ini nih, di sini nih. 2350 ini merupakan potensi reboundnya, turunnya bisa sampai ke 2100, 2170 maksud saya, 2200 lah kalau kita bersikap optimis. Dia rebound sampai ke 2350. Itu kan angka yang cukup lumayan ya. Jadi kalau teman-teman mau coba trading AGI itu boleh masuk aja, tadi di range belinya 2200-an, nanti antri jualnya di dekat angka 2350. Ya betul. AGI tertebak. Mas, Aji view CEM di mana support resistnya? Karena banyak gosipnya. Ini agak lucu nih. Yang nanya saham CEM, ini gambar display picture-nya gambar banteng. Dan kebetulan ya, CEM itu adalah yang punya itu suaminya Ibu Puan Maharani, yang which is memang orang PDI Perjuangan. Dan ini lucu banget, yang nanya orangnya tuh logonya banteng nih. Wah, ini apakah ada pom-pomers di dalam followers saya nggak tahu. Tapi saya coba liatin aja deh CEM tuh gimana. CEM saya ngeliat tuh masih uptrend. Balik ya, apakah bisa seperti raja? Karena kan kalau mungkin saya coba bocorkan sedikit ya, saham-saham yang berbau politik, yang dalam artian memang dipegang oleh orang politik itu, terutama suaminya Bu Puan Maharani, ini punya saham yang pertama Raja, yang kita udah sering bahas beberapa bulan yang lalu. Saya kan kasih rekomendasi buy, karena memang waktu itu lagi bagus. Selain Raja ada juga CEM ini. Bedanya Raja udah naik tinggi, udah beggar selama setahun terakhir, CEM belum. Terus ada lagi selain CEM itu saham sini, terus ada lagi Mina, sama ada lagi PSKT. Saya coba bahas CEM-nya dulu. Ini kita ngomongin murni teknikal ya. Teman-teman kalau lihat nih, dia ketika beli, volume belinya itu tinggi banget tapi stabil loh nih. Di bawah ini loh, sama persis volume belinya. Nah, ini kalau dibilang berarti ada yang maintain dong. Nah, bisa teman-teman artikan sendiri. Ini saya pakai 24 jam atau 1 hari. Kita coba pendekkan deh per 3 jam. Kelihatan banget kan ini volume belinya itu kayaknya dijaga. Jadi ketika naik, turun bentar, naik, turun bentar, naik, turun bentar, naik, turun bentar. Jadi bentuknya kayak tangga nih. Balik lagi, kalau misalkan ditanya apakah saham ini itu bagus untuk diinvestasi, kan kalau ngomongin murni secara teknikal, dia pergerakannya masih uptrend. Tapi saham ini tuh saham yang cukup rawan ya, dalam artian kan ya teman-teman tahu sendiri lah, kita nggak tahu sepak terjangnya CEM selama dia IPO kemarin sampai sekarang itu kan belum ada pergerakan apa-apa. Tiba-tiba ketika dia IPO jebret naik. Setelah IPO maksud saya, ketika IPO kan dia turun, habis itu distribusi di bawah, habis itu dia jebret naik dengan tanpa adanya berita apa-apa. Kalau misalkan ada berita saya kurang tahu ya, teman-teman mungkin boleh coba sharing di sini. Tapi all in all secara teknikal dia itu masih bergerak uptrend, dan dia baru aja nge-break area resistennya yang ada di angka 200-an. Kalau ditanya naiknya sampai ke berapa, kalau misalkan saya ngomongin dari EMA 20-nya sama EMA 100 kan dia masih ada di atas nih. Which is ini masih jauh pergerakan uptrendnya, belum ada pembalikan arah gitu. Ya teman-teman kalau misalkan mau coba
lucu-lucuan ya, saya ngomongnya saham lucu-lucuan. Sham ini mungkin bisa masuk salah satu saham lucu-lucuan. Bagger apa enggak kita nggak tahu. Kita bisa menentukan sebuah saham tuh bagger apa enggak kan ketika sudah kejadian ya. Dalam artian ketika udah naik 100% gitu baru kita bilang ini saham bagger nih. Kalau misalkan udah naik 200%, nah ini saham bagger nih. Sham itu nasibnya sama. Sekarang kita nggak bisa bilang bagger, tapi ketika udah naik 100%, 200%, ya bisa dibilang bagger. Tapi kalau ditanya time frame-nya berapa lama, ya mungkin sama kayak Rajang, which is itu setahun terakhir. Dan kebetulan pun juga tahun depan kan tahun politik nih. Yang notabene ibu-ibu yang ada di PD Perjuangan itu membutuhkan dana kampanye. Nah ini cuman gosip-gosip gak jelas saja ya. Ini disclaimer dari saya. Jangan disebar luas. Bukan jangan disebar luas kan. Mau diceritain juga nggak apa-apa. Saya nggak punya hak. Jangan ditelan mentah-mentah. Gitu. Itu tadi untuk Sham. Kalau boleh bisa dekatin monitornya Pak. Oke bentar kejauhan ya. Nah ini kelihatan nggak? Angkanya kelihatan kan ya. Akra, ada yang nanya Akra. Akra, kita ngeliat harga minyaknya dulu. Sebentar, saya coba lihat harga oil dan komoditis, harga Brent. Minyaknya rebound nih teman-teman. Minyaknya rebound dari angka terendahnya di angka 75, yang Brent ya. Harusnya Akranya pun juga sama. Nah, kalau Akra pergerakannya jauh lebih ke arah sideways sih saya ngelihatnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini range set base-nya itu di sini kelihatan ya 1360 sampai 1480. Jadi enak nih kalau teman-teman mau coba trading buat Akra, nanti antri belinya ketika agak turun di bawah aja. Ketika mungkin di 1370, 1360 boleh masuk.